Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sering mendapatkan pesan dari umat, baik umat paroki kita maupun dari luar paroki. Isinya adalah, Romo hati-hati, saya sudah mengalami seperti apa rasanya kena COVID. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa, dan itu bukan hanya 1-2 hari tapi berhari-hari. Masa pandemi gelombang 3 sedang naik dan kenaikannya itu cukup tinggi. Memang betul kalau orang atau ahlinya mengatakan tidak ganas. Tapi saya merenungkan sharing dari orang yang kena. Nggak bisa apa-apa dan nggak bisa kemana-mana. Dan bukan hanya 1-2 hari tapi berhari-hari. Termasuk di dalamnya tidak bisa kontak dengan orang yang serumah sekalipun. Saudara sekalian yang terkasih, inilah kenyataan yang bersama-sama sedang kita hadapi. Kenyataan bahwa kita sedang berada di masa pandemi gelombang 3, yang angka orang yang terinfeksi itu makin tinggi dan kenaikannya itu melejit. Saya tadi melihat data resmi sebagai contoh saja. Di kabupaten kita, Kabupaten Kuningan, kemarin yang terinfeksi ada 788. Lalu hari ini saya lihat tadi siang, hari ini ada 879. Jadi kenaikannya itu 81. Lalu untuk Cigugur, kemarin itu 62, hari ini 66, kenaikannya 4. Kuningan kemarin 99, hari ini 113, naiknya 14. Ini kenyataan yang dihadapi bersama. Angkanya naik, dan naiknya itu enggak sedikit. Lalu yang kedua yang juga kita hadapi bersama adalah masih banyak orang yang nabrak protokol kesehatan, khususnya bagian jaga jarak. Kalau kita mau jujur, kita juga mengakui di kalangan kita juga masih banyak yang nabrak jarak. Kita bisa bertanya, lingkungan mana yang ketat menjalankan protokol kesehatan bagian jaga jarak? Jarak yang aman adalah 1,5 sampai 2 meter. Dan kenyataan ada begitu banyak yang memang berjarak tapi di bawah dari ini. Ini juga kenyataan yang dihadapi. Ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, kegiatan apa yang harus dihentikan? Saya menjawab, yang harus dihentikan adalah tindakan tidak taat terhadap protokol kesehatan, termasuk di dalamnya tindakan melanggar jarak aman. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sempat membaca kembali untuk yang kesekian kali dokumen-dokumen gereja. Ada dokumen yang bernama Gaudium et Spes, ada dokumen yang bernama Ad Gentes, ada dokumen yang bernama Lumen Gentium, ada dokumen yang bernama Apostolicam Actuositatem, ada juga dokumen yang bernama Fratelli Tutti. Ini baru sebagian kecil.
Dengan ini saya hanya mengatakan bahwa kita bersyukur karena ternyata gereja itu mempunyai bahan kegembalaan yang luar biasa, yang kalau dipelajari dan direnungkan sungguh-sungguh cocok, termasuk untuk situasi ini. Dokumen-dokumen yang tadi saya sebut, kalau mau diringkas, sangat memberikan pencerahan bagaimana kita harus bersikap termasuk di masa ini. Yang tidak lain adalah daripada kita menyalahkan, lebih baik yuk kita berbenah. Yuk kita mewartakan Kristus dengan ikut menciptakan suasana yang baik. Dengan ikut menciptakan ketaatan terhadap protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan secara khusus kita tingkatkan kewaspadaan kita. Karena sekarang ini yang sering dilanggar adalah soal jaga jarak. Kembali ke pertanyaan tadi. Kegiatan apa yang sebaiknya dihentikan? Hanya satu. Kegiatan menabrak atau kegiatan tidak taat terhadap jaga jarak. Sederhana. Jadi inilah yang harus dihentikan, dan dokumen-dokumen yang saya sebut tadi memberikan pencerahan bahwa gereja juga sebenarnya ngurusi soal seperti itu. Apa yang terjadi di masyarakat itu hendaknya kita tidak merem, hendaknya kita tidak tinggal diam. Kita ikut berpartisipasi supaya pandemi ini semakin lambat berkembangnya, lalu kemudian berhenti. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena di dalam gereja itu ada banyak komunitas, ada keluarga, ada lingkungan, ada wilayah, ada stasi, ada paroki. Lalu juga ada Legio Maria, ada WK, ada sekolah, ada rumah sakit. Kita syukuri keberadaan kelompok yang banyak dan bermacam-macam ini. Dan lebih disyukuri lagi kalau kelompok-kelompok ini juga ikut mengusahakan, bukan menambah jumlah yang melanggar protokol kesehatan, bukan menambah jumlah orang yang nabrak terhadap jarak aman, tapi bagaimana kelompok-kelompok ini dikelola supaya minimal anggotanya itu sungguh taat, tak terkecuali terhadap jaga jarak. Jarak yang aman sekali lagi adalah 1,5 sampai 2 meter. Saudara sekalian yang terkasih, kita juga bersyukur karena kelompok-kelompok tadi yang ada dalam gereja yang jumlahnya banyak itu juga ada pengurusnya. Kita dukung minimal lewat doa-doa, supaya para pengurus kelompok-kelompok ini juga mendengar apa yang sedang menjadi keprihatinan masyarakat, lalu menggunakan jabatan pelayanan yang dipercayakan itu untuk menggerakkan kelompoknya. Ayo kita ikut peduli terhadap apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Kita ikut menegakkan ketaatan terhadap protokol kesehatan tak terkecuali soal jaga jarak. Saudara sekalian yang terkasih, saya merenungkan umat, tapi dengan kacamata yang sering dipesankan oleh ahli-ahli yang tahu soal kesehatan. Pemerintah itu juga sempat mengumumkan, yang sehat silakan kalau mau jalan-jalan, tapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang punya penyakit penyerta harus lebih hati-hati lagi. Di paroki kita ini banyak orang yang sudah sepuh,
Mungkin juga di antara beliau-beliau itu ada yang punya penyakit penyerta. Kita mengingatkan supaya hati-hati betul. Tetapi orang yang tinggal bersama dengan orang yang punya penyakit penyerta itu juga harus hati-hati. Dan bukan hanya itu, orang yang sering kontak dengan orang yang punya penyakit penyerta itu juga harus hati-hati. Kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama. Orang yang sering bergaul dengan kita juga kita perhitungkan. Apakah beliau-beliau itu mempunyai penyakit penyerta atau tidak? Kalau iya, tentu menjadi berbeda. Kalau kita kontak bergaul dengan orang yang sungguh-sungguh sehat, yang punya penyakit penyerta lebih rentan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga bersyukur karena dalam gereja kita mempunyai sabda Tuhan. Mazmur bab 119 ayat 105 berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Menjadi penuntun hidup. Dan Injil yang tadi kita dengar bersama mengajak kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu berani berbuat baik lebih. Meskipun enggak diminta berbuat baik. Meskipun orang jahat berbuat baik. Mengingatkan supaya orang, yuk kita taat terhadap jaga jarak yang aman. Itu perbuatan baik. Kita taat terhadap protokol kesehatan, taat terhadap jaga jarak, itu perbuatan baik. Kalau kita jaga jarak, kalau kita sakit, sakitnya kita tidak kita tularkan ke orang lain. Dan sebaliknya, kalau kita jaga jarak dan jaga jaraknya itu yang aman, kalau orang lain itu sakit, kita enggak tertular. Jadi jelas bahwa jaga jarak aman itu untuk kenyamanan bersama. Mari kita murah hati juga dalam hal menciptakan ketaatan jaga jarak yang aman 1,5 sampai 2 meter. Tuhan memberkati.